Riana seorang gadis manis yang hidup dalam lingkungan keluarga yang biasa saja. Ia masih bersekolah di kelas 1 SMA. Ayahnya pegawai biasa dan ibunya seorang ibu rumah tangga. Riana memiliki seorang adik, Raisa, yang masih berusia 4 tahun. Jarak usianya yang sangat jauh dengan adiknya membuatnya sangat menyayangi Raisa. Suatu hari Riana mengikuti kegiatan study tour dari sekolahnya. Mereka pergi ke sebuah desa yang berada di pedalaman. Mereka menginap 2 malam di desa pedalaman tersebut. Riana dan beberapa teman perempuannya menginap di salah satu rumah warga. Mereka mempelajari tentang budaya dan tata cara hidup masyarakat di sana. Di hari ketiga, mereka pulang kembali ke Jakarta. Di perjalanan pulang, Riana merasa gelisah. Sepertinya ada hal yang entah apa yang membuat hatinya gundah. Ia tak tahu apa yang membuatnya begitu. Badannya terasa gemetar, padahal ia sudah sarapan tadi pagi dengan teman-temannya sebelum berangkat. Mungkin aku kecapean, pikir Riana. 3 bis besar tiba di sekolah. Mereka semua bersyukur karena perjalanan pulang lancar tanpa kendala. Tiba-tiba, kepala sekolah datang menghampiri Riana. Nah Riana, ikut Papa sebentar ya. ada apa ya? Pikir Riana. Baik Pak. Riana mengikuti kepala sekolah ke ruang guru. Di sana ada Pak Yudi, ketua RT di lingkungan rumahnya. Riana semakin bingung. Nah Riana, Pak Yudi mau menyampaikan sesuatu. Riana terdiam menatap Pak Yudi meminta penjelasan. Riana, kamu sabar ya. Semalam rumah keluargamu kebakaran. Ayah, ibu, dan adikmu gak bisa diselamatkan lagi karena luka bakar mereka sudah sangat parah. Kami terlambat menyelamatkan mereka karena kejadiannya malam hari saat kami semua sedang lelap tertidur. Riana tak lagi mendengar apa yang dikatakan Pak Yudi. Ia pingsan. Riana terbangun di ruang UKS, ditemani wali kelasnya, Bu Nena. Riana, kamu udah sadar? Duduk nak, minum dulu ya. Bu Nena memberikan segelas air putih. Tatapan mata Riana kosong. Ia syok, hingga menangis pun ia tak mampu. Ia kehilangan seluruh anggota keluarganya dalam semalam. Bahkan adik kecilnya tersayang pun ikut pergi bersama ayah ibunya. Dalam hatinya ia berteriak, mengapa ia tak ikut dibawa pergi saja? Mengapa harus ia sendiri yang tersisa di dunia tanpa mereka? Apa yang harus ia lakukan selanjutnya? Masih dalam keadaan syok, ia diantar guru-gurunya untuk menghadiri pemakaman kedua orang tua dan adiknya. Jenazah mereka bertiga berada di masjid dekat rumah mereka yang hangus terbakar api. Saat melihat 3 jenazah yang sudah rapat dikafani, Riana semakin menyadari bahwa dirinya kini benar-benar sendirian. Tak ada lagi ibunya yang selalu memasak makanan terenak setiap harinya. Tak ada lagi ayahnya yang selalu menghiburnya saat ia gagal menjadi juara di pertandingan lari jarak jauh yang sering ia ikuti. Dan tak ada lagi tawa gemas adik kecilnya Raisa yang selalu menjadi pelipur lara. Mengapa Tuhan secepat ini mengambil mereka kembali? Tidak bisakah waktu diulang kembali? Riana ingin memeluk ayah ibunya dan juga Raisa. Andai Riana tahu akan terjadi hal seperti ini, ia tak akan pergi mengikuti study tour itu. Hari menjelang siang, Riana masih duduk di samping pusara ketiga orang tercintanya. Mengusap lembut ketiga nisan bertuliskan nama ayah, ibu, dan Raisa. Ada lubang besar yang terasa perih di dalam hatinya. Riana tak tahu lagi ia harus pergi kemana sekarang.
Rumahnya habis dilahap api, hanya menyisakan puing-puing yang berserak. Akhirnya, Riana kembali ke masjid. Ia duduk termenung di sana. Pak Yudi dan istrinya menghampiri Riana. Riana, ini ibu bawakan makanan dan juga pakaian untuk kamu. Bu Yulia, istri Pak Yudi, memberikan sebuah tas berisi pakaian dan juga makanan dalam rantang. Riana menerimanya. Terima kasih, Bu. Riana, sementara ini kamu tinggal di rumah kami dulu saja ya. Ada kamar yang gak terpakai di rumah. Nanti kita bersihkan. Karena ruang itu lama gak terpakai, mungkin agak kotor dan perlu dibersihkan. Iya Riana, tinggal dulu saja di rumah kami, sambil menunggu kabar dari keluarga ayah atau ibumu. Riana mengangguk dan ikut ke rumah Pak Yudi dan Bu Yulia. Selama ini, Riana juga mengetahui bahwa mereka berdua adalah orang baik. Riana terpaksa merepotkan keduanya karena saat ini ia tak ada pilihan lain. Ia hanya berharap semoga ada salah satu dari keluarga ayah atau ibunya yang sudi menampungnya sampai ia bisa mandiri. Rumah Pak Yudi bukanlah rumah yang besar. Di rumah ini hanya ada 3 kamar. 1 kamar Pak Yudi dan Bu Yulia, 2 kamar lainnya ditempati anak-anak mereka. Riana mengenal anak mereka, Rudi dan Nabila. Tak seperti kedua orang tuanya yang baik hati, Rudi dan Nabila adalah anak-anak yang terbilang nakal. Riana membantu Pak Yudi dan Bu Yulia membersihkan satu ruangan di belakang yang berisi beberapa barang lama. Sepertinya ruang itu digunakan sebagai gudang, hanya saja tidak terlalu banyak barang di sana. Maaf ya Riana, hanya ada ruangan yang ini di rumah kami. Semoga kamu gak keberatan. Ucap Bu Yulia sambil menepuk lembut bahu Riana. Enggak apa, Bu. Ini juga saya sudah sangat berterima kasih. Saya minta maaf jadi merepotkan. Enggak Riana, kamu sabar ya. Ibu yakin kamu anak yang kuat. Riana tersenyum getir. Bagaimana mungkin ia kuat menghadapi cobaan seberat ini? Setelah selesai membereskan ruangan itu, Riana mandi dan beristirahat di sana. Ia masih merasa tak percaya semua ini nyata terjadi padanya. Ia berharap semua ini hanya mimpi, dan ia akan terbangun dalam kondisi semula. Ayah, ibu, dan Raisa masih ada. Mereka masih hidup. Karena kelelahan, ia tertidur dan bermimpi bertemu ayah, ibu, dan Raisa yang tersenyum melambaikan tangan padanya. Riana memanggil-manggil mereka, tapi mereka tetap pergi sambil tersenyum dan melambaikan tangan. Riana menangis terisak. Mimpi itu terasa sangat nyata, hingga saat ia terbangun dari tidurnya, ia menemukan dirinya sedang menangis terseduh. Air matanya mengalir deras membasahi bantalnya. Riana, Riana. Bu Yulia memanggilnya sambil mengetuk pintu. Riana menghapus air matanya, lalu membuka pintu. Ya ampun nak, kamu kenapa? Kamu nangis? Saya mimpiin ayah, ibu, sama Raisa, Bu. Riana kembali menangis. Sabar ya Riana. Ayo kita sarapan dulu. Nanti saya nyusul ya, Bu. Saya mau cuci muka dulu. Bu Yulia mengangguk. Saat Riana selesai mencuci muka, ia menghentikan langkah karena mendengar percakapan Rudi dan Nabila. Lo aja yang kerjain dia, Kak. Biar dia nggak betah di sini. Beban banget situ anak. Kerjainnya gimana, Dek? Lu bantuin dong mikirin caranya. Lo taruhin ular aja di kamarnya. Ya janganlah. Kalau ntar dia mati, ditangkap polisi lagi kita. Gimana coba? Terus gimana dong? Gue udah enak banget lihat dia. Lo tau kan,
Gue paling sebel banget sama dia dari dulu. So kecakapan tuh dia. Gara-gara dia tuh, si Dodi nolak gue. Katanya dia lebih suka sama si Riana. Gimana gue nggak gondok coba? Oh, iya. Apa gua ntar ngajakin temen gue aja ya ngerjain dia. Kita bikin dia pingsan, terus kita foto-foto dia pakai pose-pose yang hot gitu. Terus nanti kita sebar ke internet tuh, biar dia viral sekalian. Nah, gue setuju kalau itu. Dia nggak berani sama lagi tuh dia. Riana terkejut mendengarnya, dan ia mulai merasa takut. Riana merasa tak aman lagi tinggal di rumah Pak Yudi ini. Riana berusaha tampak biasa saja saat ia ikut sarapan di rumah mereka. Ia makan sambil berpikir bagaimana caranya untuk bisa pergi dari sana. Hari itu Riana tidak pergi sekolah. Ia bahkan merasa bahwa ia tak bisa lagi melanjutkan pendidikannya. Ia tak tahu bagaimana caranya untuk membayar uang sekolah. Sedangkan saat ini, tak ada seorang pun yang menjadi walinya dan membiayai pendidikannya. Riana membereskan pakaian seadanya. Ia memasukkan pakaian itu ke dalam tas. Kemudian, diam-diam ia pergi dari rumah Pak Yudi. Ia meninggalkan sepucuk surat yang berisi permintaan maaf dan ucapan terima kasih untuk keluarga Pak Yudi. Riana berjalan tak tahu arah. Ia hanya mengikuti kemana kakinya melangkah. Sampai ia tiba di sudut kota yang tak ia kenali. Ia tak pernah main sampai ke sana. Ia tak kenal siapapun di tempat itu. Rasa takut mulai menyergapnya. Baru kali ini ia merasakan hidup terlunta-lunta di jalanan. Ayah, Ibu, Riana harus kemana? Riana yang ketakutan mulai mencari tempat untuk bernaung. Hari mulai gelap dan situasi sekitarnya mulai sepi. Riana semakin takut dan bingung. Saat itulah sekelompok remaja berpakaian hitam menghampirinya. Riana semakin ketakutan. Jangan-jangan mereka ini preman-preman yang mau malak aku. Heh, lo siapa? Ngapain lo di sini? Tanya salah satu dari mereka. Riana ketakutan sampai ia tak sanggup menjawab. Ditanya malah diem. Lo gak punya mulut, ah? Lalu seorang perempuan yang juga memakai jaket hitam dengan rambut pendek menyela. Bang, lo jangan kasar lah sama cewek. Takut no dia. Udah gue aja yang nanya. Lelaki itu mundur. Hai, gue Meta. Nama lu siapa? Perempuan bernama Meta itu mengulurkan tangan. Ragu-ragu Riana menyambutnya. Gue Riana. Oh, Riana. Lu mau kemana? Kenapa ada di sini sendirian? Udah malam, daerah sini bahaya, Riana. Riana mengumpulkan keberaniannya menatap Meta. Gue gak punya tempat tinggal, gak ada tujuan. Gue juga gak tahu mau kemana. Hah? Lu kabur dari rumah? Enggak, orang tua dan adik gue 2 malam lalu meninggal waktu rumah gue kebakaran. Sedangkan gue lagi gak di rumah karena ikut study tour dari sekolah. Ya ampun. Lo ikut kita dulu deh ke base camp kita. Yuk. Riana menatap mereka dengan ragu-ragu. Gak apa-apa. Gak usah takut. Gue gak jahat. Lo jangan lihat dari penampilan kami yang kayak gini ya. Kami gak sejahat itu. Justru kami punya solidaritas yang bahkan gak akan pernah kalian temui dari kelompok manapun. Riana menepis keraguannya dan mengikuti mereka menuju sebuah bangunan bekas gudang yang mereka sebut base camp. Bangunan itu terlihat sudah lama terbengkalai, kotor dan pengap. Sini Riana, gue sama semuanya sering nongkrong di sini. Kadang kalau malam kita tidur di sini juga. Meta menjelaskan.
Kalian tinggal di sini? Nggak semua tinggal di sini sih. Gue ada tempat tinggal, kontrakan, 1 kamar doang. Tapi kadang gue nginep di sini juga kalau lagi malas balik. Iya, Bang Godel, kenalan dong sama kawan baru kita nih. Lelaki yang tadi menyapa keras Riana menyahut. Hei Riana, gue Godel. Sorry, tadi bikin lo takut. Santai aja sama kita-kita. Iya bang. Riana masih menjawab takut-takut. Seorang gadis dengan rambut merah menyela. Gue Berta. Gue Molly. Ujar gadis yang satu lagi. Gue Randy. Sahut seorang lelaki yang terlihat paling muda. Iya, gue Riana. Riana mulai merasa sedikit lebih tenang. Riana, lo tinggal di kontrakan gue aja ya. Tapi kita bayarnya berdua ya. Kebetulan gue jadi bisa bagi 2 bayarnya. Si Molly sama Berta mah gak mau tuh mereka. Mereka lebih seneng di sini katanya. Gak mikir bayar kontrakan. Molly dan Berta tertawa mengejek. Lo mah demennya nyusahin diri, Matt. Ada yang gratisan, lo nyari yang bayar. Ah, lo berdua juga pada numpang naruh baju di kontrakan gue. Gara-gara di sini baju lo digigitin tikus. Ya kan biar ada manfaatnya tuh kontrakan lo. Udah sono, Matt. Lo ajak Riana ke kontrakan lo. Nanti lo jelasin sama dia peraturan di kelompok kita. Bang Godel memberi perintah kepada Meta. Bang Godel adalah pemimpin kelompok mereka. Riana dan Meta menuju kontrakan sepetak tempat tinggal Meta. Ternyata lokasinya ada di pemukiman padat penduduk, di dalam sebuah gang kecil yang sempit dan gelap. Meta membuka kunci pintu salah satu kontrakan di gang sempit itu. Masuk Riana. Riana mengangguk. Nah, kayak gini deh tempat gue. Cuma ada kasur lantai itu doang. Kita pakai bareng ya. Muat sih kayaknya. Iya Meta, makasih ya udah izinin gue buat tinggal di sini. Santai aja. Ada beberapa peraturan di kelompok kita, Ri. Lo inget-inget ya. Pertama, lo gak boleh jatuh cinta sama Bang Godel ataupun sama Randy. Kelompok kita nih bersaudara dan menjunjung tinggi persaudaraan. Jadi gak boleh ada cinta-cintaan. Kalau sama orang lain mah terserah. Riana mengangguk-angguk. Dalam hatinya, ia membatin. Gimana mau jatuh cinta? Orang Bang Godel serem gitu. Terus yang kedua, lo gak boleh bawa orang lain ke kelompok kita tanpa persetujuan Bang Godel atau gue. Nah kalau lo gue yang ajak, jadi aman. Riana kembali mengangguk-angguk. Udah sih itu aja, kita mah bebas kok. Oh ya, lo juga boleh nyari kerjaan kok. Yang penting sore kita ngumpul di base camp. Atau lo mau ikut Bang Godel sama yang lain yang ngamen juga boleh. Mereka sehari-harinya ngamen di perempatan jalan. Tapi lo kalau mau ikutan ngamen harus bareng mereka ya. Takutnya lo diganggu sama gengnya si Badrol. Mereka terkenal banget di sini. Terkenal bengis. Tapi dia masih ngehormatin Bang Godel. Makanya kalau lo mau ngamen, lo bareng sama Bang Godel. Gue nanti mau nyari kerjaan, Matt. Tapi gue juga bingung mau kerja apa. Gue belum lulus SMA. Ijazah SMP gue juga udah hangus kebakar waktu rumah gue kebakaran. Oh, lo masih SMA? Iya, Matt. Kelas berapa lo? Kelas 2 mau ke kelas 3. Sayang juga, Ri. Lo gak mau nerusin emang? Biaya dari mana, Matt? Gue cuma punya sedikit uang dari sumbangan orang-orang. Mana bisa buat biaya sekolah gue? Kalau gue sekolah, gimana nyari duit? Mau tinggal di mana juga? Sempet gue beberapa hari ditampung sama Bu RT di daerah rumah gue. Anaknya gak terima. Kedua anak mereka ngerencanain mau nyalakain gue. Gue mau dibikin viral, pakai pose-pose hot katanya. Buset, gila juga mereka ya. Untung lo kabur, Ri. Terus dari sana lo kemana? Gue jalan aja gak tahu arah. Sampai akhirnya ketemu sama lo dan yang lainnya. Kasian bener sih lo, Ri. Sabar ya. Gue juga udah gak punya orang tua, Ri. Gue dulu kabur karena gue gak mau dijodohin sama orang tua gue.
Gue masih baru lulus SMP, masa mau dikawinin? Ya gue gak mau. Gue kabur pas ortu gue lagi tidur. Ternyata mereka punya utang sama orang yang mau kawinin gue. Gila gak? Masa gue dipakai buat alat bayar utang? Tapi 2 tahun lalu gue denger orang tua gue udah meninggal dua-duanya. Gak tahu juga sih kenapa meninggalnya. Agak nyesel juga gue, Ri. Tapi mau gimana lagi? Udah terjadi. Meta melanjutkan. Gue juga sama lo. Jalan aja gak tahu arah. Ketemu Bang Godel. Untungnya gue ketemu dia, bukan ketemu si Badrol. Bang Godel mah baik. Kalau gue ketemunya masih Badrol, yah udah dijual kali gue. Dalam hati, Riana bersyukur bertemu Meta dan Bang Godel. Tak terbayang bila bertemu orang sejahat Badrol yang Meta ceritakan itu. Udah Ri, lo istirahat aja dulu. Besok lo gue kenalin sama Mak Munah yang punya warung deket perempatan jalan ya. Kali aja lo bisa bantu-bantu kerja di sana. Kemarin katanya dia nyari orang tuh buat nyuci-nyuci piring. Warungnya ramai bener dia, Ri. Iya, Met. Makasih ya. Gue mau kok kerja apa aja, biar bisa bayar kontrakan juga. Oke, lo tidur aja dulu. Gue balik ke base camp dulu ya. Ini pintu lo kunci ya. Tapi kuncinya lo cabut, biar gue bisa masuk pas balik ntar. Lo pegang kunci 1, gue 1. Iya, Met. Makasih ya. Udah lo makasih mulu. Udah kayak dikasih apaan aja lo. Udah ya, gue ke base camp dulu. Iya. Malam itu Riana tertidur pulas karena kelelahan. Sementara itu, masih di kota yang sama, di sebuah rumah mewah seorang gadis juga sedang tertidur lelap di atas ranjangnya yang nyaman. Ia adalah Celia, seorang putri tunggal dari keluarga ternama di Jakarta. Ayahnya seorang pengusaha kelas atas. Ibunya dulunya adalah artis ibu kota yang cukup terkenal. Meskipun setelah menikah ia meninggalkan dunia keartisannya. Celia hidup bergelimang harta. Namun harta sebanyak dan rumah semegah apapun tidak mampu mengatasi kesedihan hatinya. Saat ini, Celia menderita penyakit gagal ginjal. Ia harus menjalani hemodialisa atau cuci darah 2 minggu sekali. Celia dulu adalah anak yang ceria. Ia pandai bergaul dan banyak memiliki teman. Namun, sejak saat ia divonis gagal ginjal, ia menjadi seorang yang pendiam, murung, dan menutup diri. Kedua orang tuanya berusaha mencari donor ginjal, namun sampai saat ini belum ada ginjal yang cocok dengan Celia. Papa dan mamanya juga sudah melakukan serangkaian tes untuk mengecek bisa atau tidaknya mereka mendonorkan ginjal mereka untuk putri kesayangannya. Tapi sayangnya, mereka pun tak bisa mendonorkannya karena mereka berdua sama-sama penderita hipertensi. Saat ini, Celia bersekolah di International High School. Ia setiap hari diantar jemput supir dan mamanya. Tidak pernah sekalipun ia diizinkan untuk pergi main dengan teman-temannya. Sebenarnya orang tuanya juga tidak tega mengekang putri mereka satu-satunya. Tapi karena kondisi kesehatan Celia yang bisa drop kapan saja, mereka terpaksa harus tegas pada Celia. Pulang sekolah dan hari libur, Celia tetap harus berada di rumah. Semua kebutuhan dan keinginan Celia dituruti agar Celia betah di dalam rumah. Namun, bagi Celia, semua kemewahan itu tidak ada artinya dibandingkan dengan kebebasan. Ia ingin bisa seperti teman-teman seusianya, merasakan bergaul dengan teman sebaya, hangout dengan teman sekolahnya, belajar kelompok, dan juga kegiatan-kegiatan normal lainnya. Kadang Celia merasa kedua orang tuanya seperti tak menyayanginya, walaupun ia menyadari itu semua demi kebaikannya, demi kesehatan dan kelangsungan hidupnya. Celia pun kadang merasa Tuhan tidak adil padanya. Mengapa harus dia yang menderita penyakit seperti ini? Hidupnya bagai tak ada tujuan. Kondisi mentalnya makin memperburuk kondisi fisiknya. Di suatu pagi yang mendung, Celia bersiap berangkat sekolah seperti biasanya. Cuaca yang kurang bersahabat di pagi ini
membuat Celia sedikit merasa malas berangkat sekolah. Sel, udah siap belum sayang? Sarapan dulu yuk. Panggil mamanya sambil mengetuk pintu kamar Celia. Iya, Ma. Celia sebentar lagi siap. Ya udah, Mama tunggu di meja makan ya. Jangan lama-lama sayang, nanti sarapannya jadi buru-buru. Iya, Ma. Setelah siap, Celia segera ikut sarapan dengan papa mamanya. Tak lama ia sudah berada di perjalanan menuju sekolah bersama mama dan supirnya. Sel, hari ini Mama ada janji sama teman Mama. Mau cek lokasi kafe baru yang mau Mama buka bareng teman Mama, Tante Sari. Mama nanti langsung jalan ya sayang, nggak nunggu kamu masuk. Iya, Ma, nggak apa-apa. Biasanya setiap hari memang mamanya akan menunggu Celia masuk kelas baru ia pulang. Namun hari itu, karena kesibukannya, mamanya langsung pergi setelah mengantar Celia sampai depan gerbang sekolahnya. Celia pulangnya jam 2 kan hari ini? Iya, Ma. Nanti Mama jemput Celia. Paling urusan Mama selesai pas jam makan siang. Tapi kalau Mama belum sampai, Sally nggak boleh kemana-mana ya sayang. Tunggu Mama datang. Iya, Ma. Celia tahu kok. Celia bukan anak SD, Ma. Iya, Mama tahu Sally udah gede. Mama khawatir aja sayang. Mama berangkat ya. Ucap mamanya sambil mencium pipi Celia. Iya, dah Mama. Celia menatap mobil mamanya yang menjauh. Suasana sekolah pagi itu mulai ramai. Celia masih berdiri di depan pintu gerbang sekolahnya. Tiba-tiba, terlintas di benaknya untuk bolos sekolah saja hari ini. Ia merasa kesempatan seperti ini akan jarang sekali terjadi. Celia akan memikirkan bagaimana selanjutnya nanti saja, kalau ia sudah berhasil pergi dari sekolahnya. Celia segera berjalan menuju halte busway. Ia mengecek dompetnya, mencari flashcardnya, agar ia bisa naik busway. Tapi sayangnya, flashcard itu tidak ada di dompetnya. Bahkan di dalam dompetnya hanya ada uang cash 100.000 saja. Kemana flashcardku ya? Pikir Celia. Oh iya, di dompet lama. Tadi pagi kan aku ganti dompet. Kenapa bisa lupa sih? Mau kemana ya sekarang? Aku cuma ada uang 100.000. Celia berjalan ke halte bis. Ia membatalkan niatnya untuk naik busway karena flashcardnya tertinggal di rumah. Celia menaikkan resleting jaketnya agar baju seragamnya tertutupi. Celia juga mengganti rok sekolahnya dengan celana olahraga yang ia bawa karena hari ini ada pelajaran olahraga. Ia mencari uang recehan untuk naik bis. Seingatnya, ia suka menyimpan uang kembalian di saku tasnya. Celia menemukan uang 25.000 yang ia gunakan untuk ongkos naik bis nanti. Sebuah bis berhenti tepat di depan Celia. Ia segera naik. Sebenarnya ia juga tidak tahu bis itu menuju kemana. Ia hanya asal naik saja. Tanpa ia sadari, bis itu akan membawanya menuju hal tak terduga yang sama sekali tak pernah ia pikirkan sebelumnya. Celia menikmati perjalanannya menaiki bis itu. Ia duduk di dekat jendela, menikmati angin yang meniup wajahnya dari jendela bis yang terbuka. Lama-kelamaan, Celia merasa mengantuk, lalu ia mulai tertidur. Celia terbangun karena kaget mendengar suara kernet bis yang memberitahukan bahwa bis telah sampai di sebuah terminal. Semua penumpang pun turun. Celia melihat ke kanan dan ke kiri. Ia merasa bingung saat ini ia berada di mana. Tiba-tiba bahunya ditepuk dari belakang. Hei cantik, mau kemana nih? Kayaknya bingung bener. Mau abang bantu nggak? Celia menoleh sambil menepis tangan itu. Di hadapannya berdiri sosok laki-laki bertubuh besar. Celia mulai merasa takut. Jangan galak-galak cantik. Ayo abang antar. Atau kamu mau ikut abang aja? Celia ingin berlari, namun ia menyadari bila ia memaksakan diri untuk berlari, tubuhnya tidak akan kuat untuk lari menjauh. Saya mau naik bis itu kok. Celia menunjuk salah satu bis di sana.
lalu berjalan menuju bis itu. Lelaki itu mencekal tangan Celia. Mau kemana lo? Lo nggak bisa kemana-mana. Kalau gue bilang ikut, ya ikut. Lepasin tangan saya, atau saya teriak. Hahaha, teriak aja. Mana ada yang berani sama gue? Ini daerah kekuasaan gue, tahu lo. Celia masih berusaha menarik tangannya. Woi, Badrol, mau ngapain lo? Lepasin tuh cewek. Celia menoleh ke asal suara, dan ia melihat seorang laki-laki dan perempuan berjaket hitam. Mereka adalah Godel dan Riana. Gak usah ikut campur urusan gue lo, Del. Ri, panggil polisi di pos depan, biar sekalian diangkut nih orang. Sok jago lo, Del. Awas lo ya, gue abisin lo sama semua anggota lo. Gue gak takut, lo cuma besar mulut. Buktinya lo sama kawanan lo pernah kalah sama gue. Dan ingat, lo udah bilang gak akan ganggu gue dan geng gue. Kalau sampai ada kawan gue yang kenapa-napa, lo dan kawanan lo yang gue abisin. Lelaki bernama Badrol itu pergi begitu saja tanpa bicara apa-apa. Riana segera menghampiri Celia. Mbak gak apa-apa? Riana merangkul bahu Celia yang gemetar. Wajah Celia pucat dan tak sanggup berkata apa-apa. Riana membimbing Celia ke sebuah warung, lalu memberikan segelas teh manis hangat. Diminum dulu mbak, biar tenang. Celia meminum teh hangat itu perlahan-lahan. Terima kasih ya kak, kakak-kakak ini udah nolongin aku. Sama-sama, aku Riana. Nama kamu siapa? Kamu mau kemana? Aku Celia, aku masih kelas 2 SMA. Hari ini aku bolos sekolah karena aku ingin jalan-jalan. Selama ini aku terkekang ke Riana. Mama papa gak pernah kasih aku izin untuk main. Untuk keluar rumah aja aku gak bisa. Makanya pas ada kesempatan aku kabur. Ya ampun Celia, pasti orang tuamu panik nyariin kamu. Enggak kak, mereka belum tahu. Pasti mereka kira aku di sekolah. Terus, sekarang kamu mau kemana? Aku nggak tahu kak. Panggil aku Riana aja ya, kita seumuran kok. Oh iya, kamu juga lagi nggak sekolah Riana? Aku udah nggak sekolah Sel. Kamu aku ajak jalan-jalan yuk. Kebetulan hari ini aku libur kerja, makanya aku kesini nemenin Bang Godel. Kita ke taman yuk, banyak tukang jajanan di sana. Nanti aku traktir deh. Ada saung-saungan juga, kita bisa ngobrol santai di sana. Iya, aku mau. Sebentar ya, aku bilang ke Bang Godel dulu. Riana menghampiri Godel. Bang, gue nemenin Celia dulu ya. Celia? Iya, cewek yang tadi bang. Oh, ya udah. Mau kemana lo sama dia? Ke taman. Ya udah, lo hati-hati. Kalau ada apa-apa cepet hubungin gue. Siap bang. Mereka berjalan menuju taman yang dimaksud Riana. Sambil duduk di saung, mereka berdua saling bercerita sambil makan semangkok bakso. Riana, cerita dong kamu kenapa bisa putus sekolah. Terus, kok kamu kayaknya deket banget sama abang-abang tadi. Galak lagi sama orang jahat yang tadi. Riana menghela nafas. Dulu aku tinggal sama kedua orang tua dan adik kecilku, Raisa namanya. Tapi, waktu aku lagi ikut study tour keluar kota, rumahku kebakaran Sel. Semuanya meninggal dalam kebakaran itu. Mereka gak bisa diselamatkan karena luka bakar yang parah. Celia menggenggam tangan Riana. Maaf Riana, aku jadi bikin kamu sedih. Gak apa-apa Sel. Ya walaupun aku jadi sebatang kara, setidaknya aku masih bisa bertahan hidup. Walaupun berkali-kali aku berharap untuk mati. Aku ingin menyusul kedua orang tuaku dan adik kesayanganku. Ya ampun Riana, jangan begitu. Kamu harus bersyukur kamu masih sehat. Gak kayak aku yang memang tinggal menunggu waktu. Makanya aku nekat bolos sekolah untuk merasakan kebebasan sebentar aja. Setidaknya sebelum aku benar-benar harus meninggalkan dunia ini karena penyakitku. Kamu sakit apa Sel? Aku gagal ginjal Riana.
Aku harus cuci darah setiap 2 minggu sekali. Kadang kalau aku drop, ya dirawat di rumah sakit. Gitu aja terus. Aku bosan banget. Aku pengen sembuh, tapi kata dokter, hanya dengan transplantasi ginjal aku bisa sembuh. Dan itu susah banget. Cari ginjal yang sesuai itu nggak semudah itu. Walaupun orang tuaku bisa membiayai semua pengobatanku, tapi tetap aja, kalau nggak ada yang donorin ginjalnya, ya aku nggak bisa sembuh. Orang tuaku juga udah cek ke rumah sakit, dan mereka nggak bisa donor ginjal karena mereka berdua hipertensi. Ya ampun, berat sekali jadi kamu, Sel. Kamu juga pasti berat menjalani hidup kamu. Tapi kamu hebat, Riana. Kamu kuat banget. Udah gitu, tetap baik sama orang yang baru kamu kenal kayak aku gini. Riana, kamu jadi teman aku mau kan? Mau dong. Aku antar kamu pulang ya. Di sini nggak aman buat kamu. Tapi aku masih pengen main, Ri. Lain kali kita ketemu lagi. Biar aku yang nemuin kamu ya. Kita ketemuannya di dekat sekolahmu aja. Jangan kesini ya, Sel. Aku nggak mau kamu ketemu orang-orang kayak si Badrol itu lagi. Iya, tapi aku minta nomor HP kamu dong, Ri. Biar kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Terus bisa janjian ketemuan juga kan? Oke. Mereka bertukar nomor HP. Yuk aku anterin kamu. Rumah kamu di mana? Aku tadi naik bis itu dari halte dekat sekolahku, Ri. Kita naik itu aja ya. Nanti aku kasih tahu tempat turunnya. Kebetulan dekat sekolahku itu ada kafe. Nggak deket banget sih, jadi masih aman lah. Kita nunggu mamaku jemput di sana aja ya. Oke, aku antar kamu ke sana. Tapi nanti kalau mama kamu udah deket, aku balik ya. Nggak enak kalau mama kamu lihat aku, Sel. Aku dekil gini, malu. Ih, nggak apa-apa, Ri. Mamaku nggak akan marah kok. Pasti marah dong kalau tahu kamu bolos sekolah. Oh iya ya. Nah, makanya aku balik sebelum mama kamu datang ya, Sel. Pokoknya nanti kita bisa main bareng lagi kok. Janji ya. Iya, aku janji. Sesuai rencana, Celia menunggu mamanya di kafe dan beralasan sudah lapar, serta ingin makan di kafe itu. Mamanya percaya, tapi sempat menasehatinya agar menunggu mamanya sebelum pergi kemana-mana. Hari-hari setelahnya, Celia dan Riana semakin akrab. Mereka saling bercerita tentang apapun, keseharian mereka, kebiasaan mereka, bahkan bercerita tentang idola mereka. Celia merasa hari-harinya menjadi lebih berwarna setelah ia bersahabat dengan Riana. Begitu juga bagi Riana. Jalinan persahabatan mereka membuat hidupnya lebih bermakna. Perubahan sikap Celia tak luput dari perhatian mamanya. Sebenarnya mamanya juga merasa senang dengan perilaku Celia yang terlihat lebih ceria. Mamanya sering melihat Celia tersenyum senang menatap layar ponselnya. Mamanya juga sempat menduga, jangan-jangan anak kesayangannya ini sedang jatuh cinta. Karena merasa penasaran, mamanya bertanya pada Celia. Sel, kayaknya mama perhatikan belakangan ini kamu lagi senang ya? Ada apa sih? Mama mau tahu dong. Cerita dong sayang. Gak ada apa-apa, Ma. Cuma seneng aja chat sama teman Celia. Oh, teman sekolah. Bukan, Ma. Loh, teman yang mana? Celia bingung menjelaskan ke mamanya. Ini teman medsos, Ma. Oh, teman medsos. Cewek apa cowok? Cewek, Ma. Namanya Riana. Anaknya asik dan baik. Oh, ya sudah. Mama senang anak mama mau berteman. Namun suatu hari, saat Celia kembali tidak masuk sekolah dan memilih main bersama Riana, mamanya mengetahuinya. Hari itu Riana dan Celia mendatangi toko buku yang ada di sebuah mall. Lalu setelahnya mereka main game di salah satu game center di mall itu. Tanpa mereka sadari, Mama Celia saat itu sedang berada di salon yang berseberangan dengan game center itu.
Mama Celia merasa sangat terkejut melihat putrinya sedang bolos sekolah dan main bersama seorang gadis yang dia tidak kenal. Ponsel Mama Celia berbunyi. Sebuah pesan chat masuk dari wali kelas Celia. Selamat siang Ibu Rosa, saya mau bertanya, apa Celia sedang menjalani pengobatan di rumah sakit ya Bu? Beberapa kali dalam sebulan ini tidak masuk tanpa ada keterangan. Apa kondisi Celia belakangan ini kurang baik Bu? Saya mau memastikan saja karena biasanya Ibu Rosa selalu mengabari sekolah bila Celia tidak masuk sekolah. Mohon maaf sebelumnya ya Bu bila mengganggu. Mama Celia makin terkejut dan merasa marah. Siapa anak yang bersama Celia itu? Sepertinya anak nakal. Pasti dia yang mengajari Celia untuk bolos sekolah. Mama Celia menghampiri kedua gadis muda yang tengah bermain dengan senangnya. Celia terkejut dan menoleh. Mama? Ikut Mama pulang sekarang. Ma, Celia bisa jelasin. Cepat kamu ikut Mama. Dan kamu, jangan dekati anak saya lagi. Kamu bawa pengaruh buruk buat Celia. Ucap Mama marah sambil menunjuk wajah Riana. Riana pasrah dan memberi kode ke Celia untuk mengikuti kata-kata mamanya. Celia mengikuti langkah mamanya menuju mobil mereka. Sepanjang jalan, Mama hanya diam menahan marah. Celia pun hanya diam ketakutan. Sampai di rumah, mamanya mulai menginterogasi Celia. Duduk kamu Celia. Celia duduk di ruang tengah. Jelasin ke Mama siapa anak itu. Kenapa kamu bolos sekolah? Bisa-bisanya kamu bohongin Mama dan Papa. Kamu udah sering bolos kan? Ini tadi wali kelas kamu nanyain kamu. Kenapa sering nggak masuk sekolah tanpa keterangan? Ayo, cepat jelasin ke Mama. Celia menunduk, lalu menjawab dengan terbata-bata. Maafin Celia, Ma. Celia emang salah. Tadi itu sahabatnya Celia, namanya Riana. Dia yang udah nyelamatin Celia waktu pertama kali Celia kabur dari sekolah. Apa? Kabur dari sekolah? Mama dengerin Celia dulu. Mamanya menghela nafas mencoba bersabar. Ya udah lanjut. Ma, Celia selama ini benar-benar tertekan. Celia pengen bisa kayak teman-teman Celia yang lain, bisa main keluar di hari libur, bisa hangout sama teman-teman. Kenapa sih Mama nggak bisa ngerti? Celia bosan di rumah terus. Celia juga pengen nikmatin masa-masa terakhir hidup Celia sebelum Celia meninggal. Celia, siapa bilang kamu akan meninggal? Kamu pasti bisa sembuh. Mama Papa usahakan terus untuk kesembuhan kamu. Makanya kamu juga nurut dong. Mama nggak izinin kamu keluar itu semua demi kamu. Kalau kamu drop sewaktu lagi di luar gimana? Kamu tahu kan, semua ini karena Mama khawatir dan sayang sama kamu. Mama bukan sayang Celia kalau kayak gitu. Mama nggak ngerti perasaan Celia. Celia tahu kok umur Celia nggak lama lagi. Di mana ada orang yang mau ngasih ginjalnya buat Celia? Kecil banget Ma kemungkinan buat Celia sembuh. Jadi bisa nggak sih Mama sedikit aja ngerti dan nurutin keinginan terakhir Celia? Mama egois. Mama gak sayang sama Celia. Mama. Celia jatuh pingsan. Dengan panik, Mama membawa Celia ke rumah sakit. Di sisi lain, Riana termenung dalam perjalanan pulangnya. Ia merasa sangat bersalah pada Mama Celia. Pasti saat ini Celia tengah dimarahi mamanya karena bolos sekolah. Seharusnya Riana bisa melarang Celia bolos terlalu sering. Riana paham, Mama Celia pasti sangat mengkhawatirkan kondisi kesehatan putrinya. Esok harinya, ada chat dari Celia di HP Riana. Ri, aku lagi dirawat Ri di rumah sakit. Ya ampun Sel, di rumah sakit mana? Kamu drop? Iya Ri, di rumah sakit Sumber Sehat. Aku kemarin drop pas marah-marah ke Mama. Ya ampun Celia, kamu jangan marah dong ke mama kamu. Mama kamu pasti cuma khawatir sama kamu. Jangan marah ya, aku jenguk kamu boleh. Tapi pas gak ada mama kamu ya. Ya udah, nanti aku kabarin kamu ya. Ini mama aku kayaknya mau pulang dulu deh. Oke,
Aku kesana sekarang. Nunggu mama kamu pulang, baru aku temuin kamu ya. Oke. Riana berangkat ke rumah sakit tempat Celia dirawat secepat mungkin. Karena sedang terburu-buru, Riana tidak memperhatikan jalan. Ia tertabrak sepeda motor yang melintas di dekat rumah sakit Sumber Sehat. Riana pun segera dibawa ke IGD rumah sakit itu. Berbagai alat dipasang ke tubuh Riana. Riana masih sadar dan bertanya pada suster di IGD itu. Suster, saya mau jenguk sahabat saya. Namanya Celia. Sakit gagal ginjal. Iya mbak, nanti ya, mbak banyak lukanya. Suster, tolong bilang sama dokternya. Tolong cek ginjal saya. Apa bisa saya donorkan ke sahabat saya? Kalau saya tidak selamat, tolong berikan ginjal saya untuk Celia. Saya mohon suster, berikan ginjal saya untuk Celia. Suster itu segera menyampaikan pesan Riana. Dokter IGD segera menghubungi dokter yang merawat Celia, lalu menyampaikan pesan Riana. Pengecekan pun dilakukan, dan ternyata hasilnya cocok. Riana bisa mendonorkan ginjalnya. Suster, saya minta tolong, tuliskan pesan untuk sahabat saya. Saya takut nggak bisa ketemu dia lagi. Suster itu membantu Riana menulis pesan untuk Celia. Tak berselang lama, Riana menghembuskan nafas terakhirnya. 6 jam setelah kepergian Riana, Celia selesai menjalani operasi transplantasi ginjal. Dalam kondisi masih belum sadar sepenuhnya, Riana dibawa ke ruang isolasi, sebelum akhirnya dibawa ke ruang rawat VIP-nya. Mamanya menunggui Celia dengan cemas, hatinya dipenuhi rasa bersalah. Tak hanya pada Celia, tapi juga pada Riana. Mama Celia sudah membaca pesan dari Riana yang dititipkan suster IGD. Ia menangis saat membaca pesan itu. Orang tua Celia mengurus pemakaman Riana hari itu juga. Dari ponsel Riana yang layarnya retak, mereka menghubungi kawan-kawan Riana di kelompoknya dan mengabari perihal kepergian Riana. Mereka semua terkejut dan merasa kehilangan, apalagi Meta yang sudah menganggap Riana sebagai adiknya sendiri. 2 hari pasca operasi, saat kondisi Celia sudah mulai stabil, mamanya memberikan surat pesan dari Riana untuk Celia. Dear Celia, Sel, maafin aku ya nggak bisa ketemuin kamu. Kalau surat ini sampai di kamu, berarti aku udah pergi selamanya, Sel. Celia, kamu harus jadi anak yang nurut sama orang tua ya. Mama papa kamu sayang banget sama kamu. Makanya mereka nggak mau kamu kenapa-napa. Mereka benar Celia, kamu nggak pantas untuk ikut bersamaku. Jadi liar bersamaku. Kamu harus rajin sekolah, kejar cita-cita kamu. Dan terima kasih untuk kebahagiaan serta kehangatan persahabatan kita. Sebagai tanda sayangku untuk sahabatku, aku berikan ginjalku ya Sel. Aku mohon, jaga kesehatan kamu baik-baik. Ingat ya, di tubuhmu ada ginjalku. Kalau kamu gak hidup sehat, aku marah loh. Celia, walaupun aku hidup di jalanan, tapi aku gak pernah kena minuman keras apalagi obat-obatan terlarang. Makanya ginjalku sehat kok. Kamu sehat terus ya, demi aku juga. Semangat terus ya Celia. Aku pantau kamu dari surga. Sahabatmu, Riana. Riana! Air mata Celia berderai tanpa henti. Ia sangat terpukul atas kepergian Riana, sahabat yang sangat ia sayangi, walaupun belum lama mereka bersama. Tiga hari kemudian, Celia sudah diizinkan untuk pulang, dan ia meminta kepada mamanya untuk mengantarnya ke makam Riana. Mamanya setuju, lalu mereka pergi ke sebuah pemakaman umum di dekat tempat tinggal Celia. Di atas pusara Riana, Celia kembali menitikkan air mata.
Ia mengusap lembut nisan dengan tulisan nama Riana. Riana, terima kasih kamu sudah memberikan hidupmu untukku. Aku janji akan jaga kesehatanku demi kamu juga. Semoga kamu di sana tenang dan bahagia ya. Kamu udah ketemu ayah, ibu, dan adik kecil kesayanganmu kan? Salamku untuk mereka ya, Ri. Sampaikan terima kasihku karena ibumu telah melahirkan seorang anak yang penuh dengan kebaikan hati. Riana, sampai jumpa lagi. Aku akan selalu merindukanmu.